Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2070-2073. Para petinggi di kantor pusat Homer berbicara dengan saya di telepon dan mengatakan mereka ingin bertemu dengan Anda, Tuan Lane, dan mengubah hubungan Anda dari salah satu musuh menjadi persahabatan, kata Rowan sambil tersenyum. Mungkin tidak banyak orang di dunia yang bisa membuat Homer, sebuah perusahaan mobil yang bangga, menjadi pemimpinnya. Saya memiliki beberapa bisnis untuk diurus di Swallow Capital untuk saat ini dan saya tidak bisa pergi. Plus, kami tidak punya dendam besar dengan Homer, jadi Anda bisa berbicara dengan mereka. Sementara itu, Anda bisa menjalankan line otomotif tanpa khawatir. Jika terjadi kesalahan, saya akan mendukung Anda, kata Jasper dengan nada datar. Oke, Tuan Lane. Saya lega sekarang karena saya memenuhi janji Anda, kata Rowan sambil tersenyum di sisi lain telepon. Setelah percakapan singkat, Jasper menutup telepon. Pada saat ini, Dean kembali dengan sepoci teh yang enak. Ini, Tuan Lane, silakan nikmati. Terima kasih. Jasper mengambil cangkir teh bermotif naga dan berkata dengan curiga, aku ingat kamu tidak suka teh sebelumnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak kakek meninggal, aku mulai tertarik pada teh. Mungkin, saya telah bersama kakek saya untuk waktu yang sangat lama dan saya telah terpengaruh olehnya untuk menyukai teh. Ketika Gail masih hidup, dia paling suka minum teh. Setiap kali dia berbicara dengan Jasper, dia akan selalu membuat 2 cangkir teh. Ketika Dean melihat tehnya, dia akan memikirkan Gail. Bagaimanapun, dia tidak tanpa emosi. Saya meminta seseorang untuk membelikan teh ini untuk saya. Meskipun sangat berharga, itu masih jauh lebih buruk daripada daun teh yang dikumpulkan oleh tuan tua. Meski daunnya sama, rasanya selalu berbeda. Dean menunduk untuk membuat teh, wajahnya tampak seperti sedang mengingat masa lalu. Daun teh menyerap energi spiritual langit dan bumi, sehingga mengandung esensi matahari dan bulan. Mereka terkena angin dan matahari setiap hari. Setelah mereka dipetik, mereka akan dipanggang. Saat minum teh, Anda tidak hanya mencicipinya, Anda juga perlu menikmatinya dan memikirkan rasanya. Dan lagi, di dalam cangkir teh kecil ini ada hal-hal lain selain kecanggihan dunia. Jasper menatap penuh arti pada daun teh yang telah menyebar di cangkir. Dahulu kala, saya juga minum teh dengan tuan tua Hurlbut, tetapi sekarang semuanya berbeda. Orang yang minum teh denganku saat ini adalah kamu. Jasper menghela nafas dan memutuskan untuk tidak melanjutkan topik berat ini. Dean terkekeh dan senyumnya dipenuhi dengan sentimen. Tidak diketahui apakah dia kehilangan tuan tua Hurlbut atau apakah itu sesuatu yang lain. Pada saat ini, sebuah teriakan membelah udara dan memecah kesunyian di ruangan itu. Buka pintunya. Dean dengan tenang pergi untuk membuka pintu. Di luar pintu ada rubah tua berpengalaman dari kamar dagang Haddock. Dean, gimana? Sudahkah Anda mempertimbangkannya dengan seksama? Orang yang memimpin adalah Rio Potter, yang berkecimpung dalam bisnis kayu. Dia berusia 58 tahun, jadi dia dianggap lebih berpengalaman di kamar dagang Haddock. Selain itu, ada 2 orang lagi di belakangnya. Salah satu dari keduanya bernama Dio Potter, yang merupakan saudara laki-laki Rio. Dia juga berkecimpung dalam bisnis kayu. Pria lainnya bernama Jethro Meister, dan dia berkecimpung dalam bisnis teh. Saat itu, Rio memiliki beberapa otoritas di kamar dagang Haddock, tetapi karena dia takut pada tuan tua Hurlbut, dia jarang menunjukkan wajahnya. Namun, setelah Gail meninggal, Rio menyatukan teman-temannya di kamar dagang Haddock dan mulai
gelisah. Kalau dipikir-pikir, posisi Gale di hadok tidak tergoyahkan. Ketika dia masih hidup, tidak ada seorang pun di dalam hadok yang berani membuat masalah. Namun, masalah dalam hadok sekarang terungkap. Ketika Tuan Tua Hurlbut masih hidup, hadok hanya tampak damai di permukaan. Kenyataannya, hadok tidak pernah damai. Gale sangat menyadari hal ini saat itu. Oleh karena itu, ketika dia menyerahkan posisinya kepada Dean, dia menyuruh Jasper untuk membantunya. Potter, kamu dan yang lainnya harus duduk dulu. Setelah Dean membuka pintu, matanya menjadi licik dan dia terlihat sangat gugup. Huff, kamu masih cukup menghormati seniormu. Di kamar dagang hadok, ada aturan tidak tertulis. Mereka yang kurang pengalaman harus menghormati senior mereka yang lebih berpengalaman. Namun, Rio dan yang lainnya sengaja menggertak Dean atas dasar senioritas mereka. Mana tehnya? Cepat dan bawa tehnya ke sini. Begitu Rio duduk, dia melihat teko teh kosong, yang telah diselesaikan Jasper dan Dean 1 jam yang lalu. Oke, tolong tunggu, jawab Dean. Kemudian, dia memasukkan daun teh baru, mengisi panci dengan air dan mendorong teko di depan mereka bertiga. Kenapa kamu berdiri di sana? Tuangkan teh untuk kami. Rio menatap Dean dengan tatapan marah. Sejak mereka memasuki pintu, mereka telah menekan Dean. Pada awalnya, Dean secara alami gugup di depan rubah tua ini. Namun, setelah Jasper datang ke rumahnya dan dia mengerti apa yang coba Jasper katakan padanya, wajah Dean berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mengerti bahwa dia perlu memiliki tekad untuk tidak gagal sebelum orang lain dapat mendukungnya. Minumlah jika kamu mau, tetapi jika kamu tidak mau, maka lupakan saja. Nada bicara Dean dingin dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Apakah kamu pikir kamu sudah dewasa sekarang? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Di dalam kamar dagang hadok, para junior perlu menyajikan teh kepada para senior, tidakkah kamu tahu itu? Rio meraung, wajahnya sama-sama sedingin es. Potter, aku sudah menghormatimu dengan memanggilmu sebagai seniorku. Jangan lupa bahwa saya adalah presiden kamar dagang hadok. Saya tidak pernah melupakan sopan santun saya sebagai junior sejak Anda melangkah ke pintu saya. Sebaliknya, Anda telah memanfaatkan senioritas Anda dan dengan sengaja memicu pertengkaran. Apa niatmu? Mata Dean bertemu dengan mata Rio. Kamu masih berani menyebut Tuan Tua Hurlbut. Lihat apa yang telah Anda lakukan pada hadok setelah Anda berkuasa. Dengar, Tuan Tua Hurlbut pasti buta memberimu posisi ini. Menurut pendapat saya, hanya saya yang bisa melakukan pekerjaan dengan baik di posisi ini. Baiklah, cukup omong kosong. Saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda akan melepaskan posisi Anda? Rio sudah menjadi pria yang pemarah, jadi dia langsung masuk ke topik. Tidak, mata Dean tampak tegas, dan wajahnya sedingin es. Anda. Mata Rio menyipit dan dia akan meledak karena marah. Kemudian, Dio berbicara perlahan dari satu sisi, Dean, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan tempat duduk Anda. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa kamar dagang hadok akan menjadi berantakan? Bisnis setiap orang sedang lesu baru-baru ini dan seseorang perlu maju dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Dan Anda, yang tidak memiliki pengalaman sebanyak kami, tentu saja tidak memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu adalah pilihan terbaik bagi Anda untuk melepaskan posisi Anda. Hanya dengan cara ini Anda tidak akan mengecewakan Tuan Tua Hurlbut dan kamar dagang hadok. Dio tidak sombong seperti Rio, tetapi setiap kalimat yang dia ucapkan mengkritik Dean dengan keras. Dean terdiam selama beberapa detik. Diakuinya, dari segi manajemen memang belum cukup baik. Dia bermil-mil jauhnya dari patokan, terutama dibandingkan dengan kakeknya Gale.
Sejak meninggalnya Tuan Tua Hurlbut, Kamar Dagang Hadok telah banyak berubah. Banyak anggota Kamar Dagang Hadok yang berada di berbagai industri mengalami pukulan dan kerugian besar. Ya, situasi Kamar Dagang Hadok saat ini memang tidak terlalu optimis, dan seseorang perlu maju dan memimpin situasi secara keseluruhan. Tapi orang ini hanya aku, dan jelas bukan kamu. Din tersenyum ringan. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan. Bukankah Anda hanya ingin merebut hak saya dan menggunakan Kamar Dagang Hadok untuk menghasilkan lebih banyak uang? Terus terang, Anda tidak melakukan ini untuk Kamar Dagang Hadok, tetapi untuk diri Anda sendiri. Kamu adalah parasit di Kamar Dagang Hadok. Rio membanting tangannya ke atas meja dan berdiri begitu Din selesai berbicara. Namun, dilihat dari posturnya, jelas bahwa kata-kata Din mengenai titik lemahnya. Itu bukan perasaan yang baik untuk mengungkapkan niat Anda yang sebenarnya. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku seperti itu? Rio maju selangkah. Prestise dan tekanan yang dia pancarkan mencekik. Setelah bertahun-tahun bergelut di dunia bisnis, Rio terlihat prestisius meski tidak sedang marah, apalagi saat sedang gusar. Ya, pada saat ini, suara yang lebih bergengsi datang dari ruang tamu. Itu kamu, J. Jasper, kenapa kamu ada di sini? Ketika Rio melihat Jasper, dia tercengang. Meskipun dia memiliki beberapa tingkat otoritas di Kamar Dagang Hadok, dan dia bisa tidak terkendali di depan Din, dia tidak berani bertindak gegabah ketika dia berada di depan Jasper. Saat itu, ketika Jasper dan Kamar Dagang Hadok bertarung 1 lawan 1, seluruh organisasi bukanlah saingan Jasper. Rio hanya satu orang, dan dia hanya di industri kayu di Kamar Dagang Hadok, jadi siapa dia dibandingkan dengan Jasper? Mereka adalah dunia yang terpisah jika bisnisnya dibandingkan dengan kerajaan komersial besar Jasper. Jadi, saat melihat Jasper, sikap Rio langsung berubah. Pada saat ini, Rio dan gengnya akhirnya mengerti bahwa alasan mengapa Din bisa begitu keras kepala adalah karena Jasper mendukungnya. Lain, ini hanya salah paham. Jika tidak ada yang lain, itu saja untuk hari ini. Kami akan pergi dulu. Rio tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Jasper. Dia bertindak tanpa pembenaran ketika dia datang ke sini. Bagaimanapun, Presiden Kamar Dagang Hadok saat ini, Din, adalah pewaris yang dipilih Gale secara pribadi, dan itu sama ortodoksnya. Tunggu, pada saat ini, suara dominan Jasper terdengar lagi. Rio dan gengnya sedikit tercengang, dan mereka hanya bisa menghela nafas dalam diam tentang betapa malangnya mereka. Bukankah kamu datang ke sini untuk membicarakan sesuatu dengan Din? Pergilah. Aku tidak akan mengganggu kalian. Setelah dia mengatakan itu, Jasper berbalik dan kembali ke kamar tamu. Melanjutkan. Tidak akan mengganggu. Rio dan geng tercengang. Mereka semua tahu bahwa meskipun Jasper mengatakannya dengan santai dan terdengar tidak peduli, pada kenyataannya, kalimat ini berarti segalanya. Jasper, di permukaan, mengatakan dia tidak akan mengganggu mereka, tetapi dia sudah mendukung Din. Mereka semua adalah rubah tua yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak tahu apa yang dilakukan Jasper, bertahun-tahun berada di dunia bisnis akan sia-sia. Duduklah dan mari kita lanjutkan bicara. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin saya menyerahkan posisi saya kepada Anda sekarang? Kata dekan sambil tersenyum. Din, jangan berpikir bahwa kamu dapat memiliki posisi ini hanya karena kamu mendapat dukungan Jasper. Dengar, hanya anggota Kamar Dagang Hadok yang dapat menyelesaikan masalah di dalam Kamar Dagang. Pada akhirnya, Jasper tidak dapat mewakili Kamar Dagang Hadok. Jika Anda hanya mengandalkannya, Anda hanya akan menarik lebih banyak ketidakpuasan dari para tetua Kamar Dagang Hadok.
Jasper hanya bisa melindungimu untuk sementara waktu, tetapi apakah kamu pikir dia bisa melindungimu selama sisa hidupmu? Kamu tunggu dan lihat saja. Begitu Rio mengatakan itu, dia segera pergi bersama gengnya. Setelah mereka bertiga pergi, Dean melihat ke arah kamar tamu. Ternyata Jasper telah menatap mereka dari pintu kamar tamu. Tuan Lin, aku telah mengecewakanmu. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rubah tua itu. Aku tidak bisa menahannya sama sekali. Dean menghela nafas. Namun, Jasper tersenyum lega, kamu melakukan pekerjaan yang cukup bagus. Orang-orang tua itu adalah rubah tua yang pandai merencanakan dan merencanakan di kamar dagang Hadok. Dapat dimengerti, Anda tidak memiliki pengalaman sebanyak mereka sehingga Anda tidak berdaya melawan mereka. Jasper menepuk bahu Dean. Dia bisa melihat dirinya di Dean. Saat itu, Jasper juga harus menghadapi cobaan seperti ini. Dean menghela nafas dan dia tampak tak berdaya. Dia memiliki kemampuan, tetapi saat ini, itu terbatas dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rubah tua di kamar dagang Hadok. Saat ini, Dean juga kehilangan kepercayaan diri. Ketika Jasper melihat Dean begitu putus asa, dia tersenyum tipis. Tenang, jangan terlalu banyak berpikir. Anda harus tahu bahwa karena Tuan Tua Hurlbut mempercayai Anda dengan posisi ini, dia pasti punya alasannya. Bahkan jika kamu tidak mempercayai dirimu sendiri, kamu mempercayai penilaian Tuan Tua Hurlbut, kan? Melihat kembali kehidupan Gale, dia memiliki visi yang unik, dan setiap keputusan yang dia buat dipertimbangkan dengan cermat. Setelah mendengar ini, Dean mengangkat kepalanya sedikit. Lin, yakinlah, aku tidak akan dijatuhkan dengan mudah dan aku akan membuat mereka membayar. Jasper mengangguk kecil. Ingat, hanya kamu yang bisa mengalahkan dirimu sendiri. Ini juga kepercayaan saya. Namun, kejadian ini tidak sesederhana kelihatannya. Itu karena kepala kamar dagang Hadok memiliki terlalu banyak wewenang. Manfaat tersembunyi yang dia terima sungguh tak terbayangkan. Rio Potter dan yang lainnya tidak akan berhenti di sini. Itu sebabnya Anda harus berhati-hati setiap saat. Jangan biarkan apapun yang bisa mereka gunakan untuk melawanmu, kata Jasper serius dengan mata menyipit. Saya tahu. Saya akan mengingat nasihat Anda, Presiden Lin. Baik, itu saja untuk hari ini. Aku akan kembali ke Nauritus City dulu. Hubungi saya kapanpun Anda menghadapi masalah yang tidak dapat Anda tangani sendiri. Jasper pergi setelah berbicara. Dia akan membantu Dean dan kamar dagang Hadok sebanyak yang dia bisa. Gale telah menyuruhnya melakukannya saat dia masih hidup, dan Jasper tidak akan melupakan itu. Pada saat yang sama, di sebuah villa di dalam Swallow Capital. Rio dan yang lainnya berkumpul. Mereka sedang mendiskusikan serangan balik. Saya tidak menyangka Jasper Lin ada di sana. Kalau tidak, kita pasti bisa memaksa Dean untuk menyerah pada posisinya hari ini. Dio mengangguk tanpa suara setelah mendengar apa yang dia katakan. Ada ekspresi rumit di wajahnya. Ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu di luar ekspektasi saya. Jasper terlalu kuat sekarang. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya. Yitro, yang berdiri di samping, bertanya dengan suara rendah, Rio, apa langkah kita selanjutnya? Kita tidak bisa menyerah begitu saja, kan? Saya tidak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Dio benar. Kita tidak bisa bersaing dengan Jasper, desah Rio. Kehadiran Jasper di venue hari ini adalah tanda yang jelas bahwa dia ada di pihak Dean. Kita hanya bisa menunggu sampai Jasper meninggalkan Swallow Capital. Pasti akan ada jalan untuk mengatasi ini. Dio dan Yitro langsung setuju setelah mendengar apa yang dia katakan. Mereka adalah serigala licik yang telah bertahan di pasar selama beberapa dekade.
Siapapun di level mereka mengerti apa yang dimaksud Rio. Mereka bertiga mengerti fakta bahwa mereka tidak bisa menyinggung Jasper sekarang. Mereka hanya bisa menyelesaikan apa yang ingin mereka lakukan setelah Jasper pergi. Begitu mereka menyelesaikan kesepakatan, itu akan terlambat dan Jasper juga tidak akan bisa mengubah hasilnya. Keesokan paginya, Dean menyuruh Jasper pergi ke bandara. Dia kemudian menerima teks bahkan sebelum dia bisa duduk setelah tiba di rumah. Dean tersenyum setelah membaca isi SMS tersebut. Jasper baru saja pergi. Bisakah orang-orang ini tidak menunggu lebih lama lagi? Di masa lalu, Kamar Dagang Hadok juga sering menyelenggarakan konferensi kelompok. Semua orang bisa mendiskusikan bisnis, kolaborasi, dan sebagainya selama acara ini. Gale adalah orang yang memimpin sebagian besar pertemuan. Untuk mengungkapkannya dengan baik, mereka akan mengadakan konferensi untuk anggota perusahaan. Namun, gala hari ini jelas merupakan pengaturan. Meskipun Dean tidak ingin menghadiri pertemuan itu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya karena identitasnya. Setelah mengirim SMS ke Jasper, Dean bangkit dan menuju ke tempat gala, Red Star Hotel. Sementara itu, seluruh aula Red Star Hotel telah dipesan untuk acara tersebut. Para pengantar wanita berdiri berjajar di depan pintu dan menyapa para bos Kamar Dagang Hadok dengan sopan. Secara alami, tidak semua orang bisa melakukannya karena anggota Kamar Dagang Hadok tersebar di seluruh negeri. Namun, mereka yang memiliki waktu luang dan mereka yang tinggal di Swallow Capital semuanya berhasil. Setelah setengah jam, lebih dari 40 orang datang ke acara tersebut. Mayoritas dari 40 orang ini semuanya berada di pihak Rio dan yang lainnya. Semuanya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah datang ke sini hari ini. Hari ini adalah acara di mana teman-teman lama seperti kita bisa berkumpul untuk mengobrol. Rio tersenyum sambil menyapa semua tamu. Begitu dia selesai berbicara, suara seorang lelaki tua terdengar. Rio, langsung saja ke intinya. Saya mendengar bahwa Andalah yang menyarankan untuk mengadakan konferensi hari ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Rio sedikit tercengang setelah mendengar kata-katanya. Segera setelah itu, dia memperhatikan bahwa Dean telah tiba di aula hotel juga. Dia tertawa dan langsung mengangkat topik utama. Baiklah, saya tahu bahwa waktu setiap orang sangat berharga. Saya tidak akan melanjutkan ketegangan lagi. Kalian semua tahu bahwa banyak konflik telah meningkat di Kamar Dagang Hadok setelah Tuan Tua Hurlbut meninggal beberapa waktu lalu. Ini telah menyebabkan banyak masalah. Dekan harus menjadi orang yang memimpin untuk menyelesaikan konflik dan masalah ini. Sayang sekali dia tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Itu sebabnya saya memikirkan hal ini. Bukankah seharusnya Dean menyerah pada posisinya? Rio tidak membuang waktu dengan omong kosong apapun dan langsung ke intinya dengan segera. Dia menatap tajam ke arah Dean, yang baru saja tiba di hotel. Pria tua itu menghela nafas berat setelah mendengar apa yang dia katakan. Kamu keparat, Rio, sejak kapan kamu memiliki keputusan akhir di Kamar Dagang Hadok? Suara lelaki tua itu tegas dan kuat meskipun usianya sudah tua. Samus, kamu sudah tua. Saya tidak akan merekomendasikan Anda untuk melibatkan diri Anda dalam masalah Kamar Dagang Hadok. Rio menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua itu. Nama orang tua ini adalah Sean Samus. Dia telah bekerja di bawah Gale di Kamar Dagang Hadok selama ini. Dia juga berteman dekat dengan Gale. Namun, dia tidak sering menunjukkan dirinya dan selalu tidak menonjolkan diri. Ketika Gale meninggal, Sean juga mengunjungi pemakamannya. Dia berdiri di luar pintu dan meratapinya dalam diam selama total 3 menit.
Dia kemudian pergi dengan tenang. Tidak ada yang tahu tentang semua ini. Gale telah merekomendasikan Dean sebagai pemimpin kamar dagang Haddock berikutnya. Karena itu, Sean sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Rio. Rio, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Gale belum lama pergi, tapi kamu sudah berpikir untuk mengambil alih. Sean mencengkeram tongkatnya dan membantingnya ke lantai dengan keras. Sebuah lubang muncul di lantai kayu yang halus karena tumbukan tongkat. Samus, apakah Anda kehilangan akal setelah menjadi tua? Saya melakukan ini untuk kamar dagang Haddock. Mengapa Anda membuatnya terdengar seperti saya mencoba untuk mengambil alih perusahaan? Selain itu, bukankah seharusnya pemimpin kamar dagang Haddock adalah seseorang yang dilengkapi dengan kemampuan hebat? Rio tersenyum jijik ketika tatapannya mendarat di Dean. Dean mengepalkan tangannya setelah mendengar apa yang dia katakan. Mengingat pengalamannya, dia benar-benar sangat kurang dibandingkan dengan orang lain. Namun, Rio tidak hanya menyangkal kemampuan Dean sebagai seorang pemimpin, dia juga menyangkal keputusan Gale pada saat yang sama. Ini sangat tidak sopan. Hentikan. Itu adalah pilihan Gale untuk membiarkan Dean mengambil posisi sebagai kepala kamar dagang Haddock. Berapa banyak kontribusi Gale ke grup ketika dia masih hidup? Apakah kamu tidak takut karma akan memukul wajahmu jika kamu berani mengatakan bahwa Gale telah memilih orang yang salah? Sean menghela napas dalam-dalam setelah berbicara. Dia sudah tua sekarang. Dia tidak ingin mendapatkan kekayaan. Dia hanya ingin para anggota kamar dagang Haddock bersatu agar mereka semua bisa menjalankan organisasi ini dengan baik. Selain itu, Gale harus dipuji atas semua yang telah dicapai kamar dagang Haddock sejauh ini. Sebagai teman dekat Gale saat dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan siapapun membuat masalah. Berhentilah membuat keributan. Rio jelas tidak sabar. Semua orang di kamar dagang Haddock tersebar sekarang setelah Gale pergi. Semuanya sekarang rusak. Dia hanya bisa mendapatkan kendali dengan menekan semua orang dengan kekuatan absolut. Dean, kenapa kita tidak turun ke bisnis? Izinkan saya menanyakan ini untuk terakhir kalinya. Apakah Anda akan menyerah pada posisi Anda atau tidak? Bahkan jika Anda tidak menyerah pada posisi Anda, kami dapat melakukan pemungutan suara untuk memilih kandidat baru sebagai pemimpin kelompok. Menurut Anda, apa peluang Anda untuk menang? Anda. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Dean tidak menyangka Rio akan melakukan hal yang gila-gilaan untuk posisi ini. Aku akan memberimu waktu 1 menit untuk mempertimbangkan ini. Rio tersenyum dan mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya. Kamu punya 58 detik lagi. Banyak orang yang memberi nasihat kepada Dean di sampingnya. Dean, kamu sebaiknya menyerahkan posisimu. Kemampuanmu tidak bisa dibandingkan dengan Rio. Jika Anda terus mengambil posisi ini, Anda hanya akan menunda pengembangan kamar dagang Haddock. Ya, kamu tidak cocok untuk posisi ini. Tidak perlu bagimu untuk terus memegangnya. Semua orang yang angkat bicara semuanya ada di pihak Rio. Pada saat ini, hati Dean goyah. Terkadang, keinginan seseorang akan runtuh di bawah tekanan yang ekstrim. Tiba-tiba, Dean merasa seperti dia melihat Tuan Tua Hurlbut. Pada saat ini, Dean benar-benar ingin menyerah pada posisinya dan membiarkan semuanya berjalan. Namun, saat itu, sesosok perlahan melangkah ke aula. Itu Jasper Line. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Rio dan yang lainnya semua menundukkan kepala dengan rasa bersalah begitu dia melirik mereka. Suasana di dalam aula langsung menjadi lembab. Dean hampir menyerah pada posisinya. Mengapa Jasper ada di sini? Bukankah seharusnya dia kembali ke Nauritus City? Jasper Line, kamu tidak berada di tempat untuk terlibat dalam urusan internal kamar dagang Haddock, kan?
Suara Rio tidak lagi terdengar percaya diri seperti tadi. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan melibatkan diri dalam urusanmu, kata Jasper dengan senyum tipis. Ada ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Rio menghela nafas lega setelah mendengar apa yang dia katakan. Namun, pada saat berikutnya, Jasper tertawa pelan. Saya tidak bisa melibatkan diri dalam urusan kamar dagang Haddock, tapi saya pasti akan melibatkan diri dalam urusan teman saya. Teman. Semua orang tercengang. Mereka semua tahu siapa teman yang dimaksud Jasper. Itu benar. Itu dekan. Jasper tidak pernah berkeliling memberitahu semua orang siapa temannya. Namun, dia datang ke sini hanya untuk memberitahu semua orang di kamar dagang Haddock bahwa Dean adalah orangnya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ekspresi Rio menjadi gelap saat dia berkata, Jasper Line, aku tidak akan menyentuh Dean, tetapi kamu juga tidak boleh berpikir untuk mengendalikan apa yang terjadi di kamar dagang Haddock. Anda tidak bisa menentukan apakah Dean memutuskan untuk menyerah pada posisinya atau tidak. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Karyawan kamar dagang Haddock akan memiliki suara. Mereka yang setuju bahwa Dean harus menyerah pada posisinya, angkat tangan. Begitu dia selesai berbicara, Rio adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Dio adalah orang kedua yang melakukannya. Yitro melirik keduanya. Dia kemudian menatap Jasper juga. Dia mengangkat tangannya perlahan setelah ragu-ragu selama beberapa detik. Rio telah melepaskan langkah cerdas. Dia mencoba membuat semua orang mengangkat tangan untuk memaksa Dean menyerah pada posisinya. Setengah dari orang-orang di dalam aula ini ada di sisinya. Selama orang-orang ini mengangkat tangan mereka, dia bisa meminta pemilihan pemimpin baru untuk kamar dagang Haddock bahkan jika Dean tidak mau menyerah pada posisinya. Tanpa diduga, tidak ada seorang pun kecuali mereka bertiga yang mengangkat tangan bahkan setelah beberapa detik. Apa yang sedang kalian lakukan? Angkat tanganmu untuk menunjukkan sikapmu. Rio melirik orang-orang di sisinya. Namun, orang-orang itu sengaja menghindari kontak mata dengannya. Mereka semua berpura-pura tenggelam dalam pikiran. Berhenti memanggil mereka keluar. Mereka tidak akan berani mengangkat tangan, kata Jasper pelan sambil tertawa mengejek. Pengecut. Kalian semua adalah sekelompok pengecut. Rio berteriak marah. Ten, Leon, Tuan Weiss, dan beberapa dari Anda. Bukankah kamu setuju untuk membantuku hari ini? Katakan sesuatu. Rio meraung sambil menunjuk beberapa orang. Namun, beberapa orang yang dia tunjuk sama sekali duduk di tempat dengan tenang. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang tahu bagaimana menimbang pro terhadap kontra dari situasi tersebut. Jelas bukan hal yang baik jika mereka menyinggung Jasper di Summerland. Saat itu, Yitro menurunkan tangannya yang terangkat juga. Jethro. Mata Rio melebar saat dia meraung keras. Yitro juga tidak dalam suasana hati yang baik. Dia merasa sangat ragu sekarang. Dia pergi ke tempat Dean dengan Rio dan Dio kemarin di mana mereka semua bertemu Jasper. Dia sadar bahwa Jasper tahu bahwa dia ada di pihak Rio. Namun, dia sekarang takut. Dia takut Jasper akan membalas dendam padanya. Saat itu, Yitro membuat keputusan berani. Saya telah memutuskan untuk keluar dari kamar dagang Haddock mulai hari ini dan seterusnya. Keputusannya untuk keluar dari kamar dagang Haddock jelas merupakan hal yang paling mengejutkan bagi semua orang di dalam aula. Itu karena kamar dagang Haddock sangat terkenal di dunia bisnis. Seseorang dapat memperoleh berita langsung dan sumber daya tambahan dalam grup. Ini akan sangat membantu bagi mereka yang menjalankan bisnis. Pada saat yang sama, hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk bergabung dengan kamar dagang Haddock. Seseorang tidak akan lagi dapat bergabung dengan grup lagi setelah mereka berhenti. Sementara itu,
Yitro baru saja dengan tegas mengatakan kepada semua orang bahwa dia akan keluar dari kamar dagang Haddock. Dari sini saja, terbukti betapa banyak tekanan yang diberikan Jasper padanya hanya dengan beberapa kata ini saja. Yitro memutuskan untuk keluar dari kamar dagang Haddock setelah alasan yang jelas. Tidak ada cara lain baginya untuk memutuskan hubungan dengan Rio. Dia berharap untuk bertahan hidup dengan keluar dari kamar dagang Haddock, dan pada saat yang sama, dia memberitahu Jasper bahwa dia telah memutuskan hubungan dengan Rio. Dia tidak lagi ada hubungannya dengan kamar dagang Haddock lagi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.